Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Epa Juliana. Aku dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Amaria Putri Widianti, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Rais Trihandita Putra, yang keempat ada Yosef D. Cahyo. Nah, aku di sini itu bertugas untuk menjelaskan bab 6 tentang pajak penghasilan pasal 21 badan. Baik teman-teman, di pembahasan bab 6 ini ada 8 materi yang harus kita bahas. Itu kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dan ketentuan dulu. Oke, pembahasan yang pertama itu adalah pengertian dan ketentuan PPh 21 badan. Nah, jadi PPh 21 badan adalah pajak penghasilan yang terhitung oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam 1 tahun pajak. Nah, penghasilan atau laba ini merupakan penghasilan atau laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 UU PPh. Nah, UU PPh ini terakhir kali diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 menjadi UU HPP. Nah, materi selanjutnya itu tentang subjek atau wajib pajak PPh badan. Jadi, bentuk-bentuk badan antara lain adalah perseroan komanditer, perseroan terbatas atau PT, BUMN, BUMD, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi politik, dan bentuk lainnya seperti asuransi, perhimpunan, dan ikatan, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi subjek pajak dibedakan itu menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kita bahas itu tentang BUT. Apa sih BUT itu? BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa itu pertama tempat kedudukan manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat ada gedung kantor, yang kelima ada pabrik, keenam bengkel, ketujuh gudang, yang kedelapan ruang promosi dan penjualan, yang kesembilan ada pertambangan dan penggalian sumber alam, yang kesepuluh ada wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi. Oke, selanjutnya yang dibahas itu yang tidak termasuk wajib pajak. Nah, jadi ada beberapa yang bukan termasuk wajib pajak PPh 21 badan ya. Itu pertama ada Badan Perwakilan Asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua ada organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga ada badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga ada penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, yang keempat itu ada warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya ada objek PPh 21 badan. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Oke, berikut yang bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat
dan sumbangan keagamaan lainnya. Yang kedua itu ada harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga ada warisan, yang keempat ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima itu ada penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung PKP atau pajak penghasilan kena pajak. Nah, yang pertama itu hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Setelah itu, kurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan tersebut. Nah, selanjutnya keluarkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan beserta aturan turunannya. Nah, berikut tarif pajak penghasilan badan usaha. Ada penghasilan kotor, itu peredaran bruto. Nah, sebelahnya itu ada tarif pajak ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, berikut juga ada cara perhitungannya. Ini contoh perhitungan omset kurang dari 4,8 miliar. Dan slide selanjutnya itu ada cara penyelesaiannya. Nah, berikut untuk menghitung PKP badan dengan pembukuan. Itu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangkan biaya yang diperkenankan UU PPH. Apa sih biaya yang diperkenankan UU PPH itu? Nah, berikut ada cara menghitung PPH wajib pajak badan, dan slide selanjutnya itu ada penyelesaiannya. Nah, berikut e-filing SPT PPH tahunan. Berikut ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengguna layanan e-filing online pajak sehubungan dengan panduan baru e-filing tersebut. Yang pertama itu, pengguna diharuskan untuk memisahkan lampiran PDF SPT tahunan badan. Lampiran PDF SPT tahunan badan tersebut terbagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, lampiran keuangan. Yang kedua, rekapitulasi peredaran bruto bagi UMKM. Yang ketiga, itu ada daftar nominatif, biaya promosi, dan biaya entertainment. Yang keempat, ada dokumen-dokumen lampiran khusus BUT. Yang kelima, ada dokumen-dokumen lampiran khusus WP Migas. Yang keenam, itu ada laporan perbandingan utang modal dan laporan utang swasta luar negeri. Yang ketujuh, itu ada dokumen lampiran lainnya. Nah, yang keduanya itu laporan keuangan merupakan dokumen yang wajib dilampirkan oleh wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan badan. Dan yang ketiga ada DJP mengatur penamaan file. Jadi masing-masing lampiran PDF itu ada nama khususnya. Contohnya itu nama CSV.lk.pdf seperti itu. Nah, berikut ada latihan soal, contoh latihan soal yang bisa kalian baca dari 1 sampai 10 beserta jawabannya sebagai berikut.
Nah, sekian penjelasan bab 6 tentang PPh pasal 21 badan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.